sama si bapak diantar. Ini sambil berdiri aja bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang ini saya Rizal Jalaluddin berada di kampung apa Pak? Ini Babakan ya? Kampung Babakan. Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di Kedusunan Kaung Luwuk, di ke-RT-an RT berapa Pak ini? RT 2 RW 15. Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kita kembali melihat kondisi rumah warga yang porak-poranda oleh banjir bandang yang terjadi sekitar bulan November lalu di 2025. Kemarin ini penderitaan warga cukup mendalam karena terdapat 5 kampung yang rusak porak-poranda oleh banjir bandang di akhir tahun 2025 kemarin. Namun kemarin memang datang bantuan senilai 10 juta dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ataupun dari pemerintah provinsi, di mana uang senilai 10 juta itu diperuntukkan untuk biaya kontrakan selama 1 tahun sembari menunggu relokasi rumah tinggal. Namun informasi yang kami dapat dan juga keluh kesah dari masyarakat, terutama di titik lokasi yang sangat parah ini di lokasi Kampung Babakan Cisarua, terdapat puluhan kepala keluarga justru tidak mendapatkan bantuan senilai 10 juta tersebut untuk biaya kontrakan. Dan informasi yang kami dapat dari pemerintah desa sendiri, itu sekitar 23 kepala keluarga korban banjir bandang di Kedusunan Kaung Luwuk ini yang mendapatkan bantuan senilai 10 juta untuk biaya kontrakan selama 1 tahun itu. Dan masyarakat di sini mengeluhkan mereka seakan tidak terdata, padahal rumah ada yang sudah sangat hancur parah, bahkan hingga hilang hanyut oleh banjir bandang dari aliran Sungai Cidadap. Untuk lebih jelasnya kita sudah bersama masyarakat yang sudah berkumpul di lokasi banjir, di mana ini rumah tinggal mereka yang sudah tidak layak, bahkan tidak mungkin untuk ditempati. Sekarang saya bersama Teh siapa Teh? Teh Siti Nurlela. Teh Siti Nurlela, salah satu anak dari korban juga di sini ya. Teh, mewakili masyarakat sendiri Teh, bagaimana sih kondisi di sini, dan kemarin soal bantuan itu seperti apa sih Teh sampai ke masyarakatnya? Untuk bantuan yang 10 juta ya, waktu itu Teh udah didata. Kita juga di sini udah ngumpulin, kakak. Kalau total yang di kampung ini saja itu 23. Sedangkan yang di Babakan itu, di kampung Babakan 24 kakak. Dan di sawah tengah mungkin 23 atau 24 lah, 24 kakak. Cuman yang kebagian itu hanya kampung sawah tengah saja. Itu yang disayangkan, yang mengecewakan kami juga ya. Kami juga di sini rumah kan hilang ya, hanyut, terbawa. Kenapa kami juga gak dapet gitu? Ataukah datanya hilang atau gimana? Kami di sini jujur ya, keluarga saya termasuk saudara-saudara saya semua di sini warga sangat kecewa banget. Hari ini kan tempat pengungsian di SDN Kaung Luwuk Ya. Hari Senin depan udah mulai aktivitas sekolah. Ya. Nah warga pindah kemana berarti ya? Sedangkan rumah untuk sewa kontrakan sendiri tidak dapat. 28 kakak ya teh orang di Babakan teh. Tahun 24. Ya tadi digabungkan Pak sama sana. Ya. Teh tadi kan di SDN sudah tidak ngungsi lagi. Ya. Karena akan dipakai untuk sekolah nanti hari Senin. Nah sekarang warga sendiri kan ini tidak dapat bantuan 10 juta itu untuk kontrak. Tinggal di mana Pak? Jadi warga kembali ke rumahnya lagi ya. Ngebersihin rumah-rumah, sisa puing-puing bekas banjir. Ada yang kembali lagi ke sini, ada juga yang tinggal di saung, di saung kebon, ya ada juga di sana. Dan sebagian ada yang kepaksa ngontrak, meskipun nggak punya juga kepaksa ngontrak. Gimana ya, mau kemana lagi gitu? Karena harta benda, uang semua sudah habis ya oleh bencana. Ada juga yang tinggal di saudaranya. Saudara kebanyakannya. Ya berarti untuk aktivitas sehari-hari, kebutuhan pangan dan sebagainya bagaimana? Kita dari sini mengandalkan ini dari tani. Ya. Keinginan yang disampaikan Pak, terutama untuk sampai ke Pak Gubernur Jabar pada Deddy Mulyadi apa? Pengennya adil sih
pengen adil, pengen juga dapet itu biaya 10 juta buat Sama ngontrak. seperti yang lain. Iya. Sama biar merata kan kita juga di sini sama juga korban juga, malah kan kita di sini Lebih dulu. parah kan, sampai ada korban jiwa. Kalau kita makan nggak ada sempet buat nyelamatin barang kan. Kalau kata orang Sunda mah cuma salah kena awak kan ya. Kalau kita mah nyelamatin diri kita aja udah syukur-syukur, alhamdulillah kan ya. Boro-boro kita nyepetin barang-barang atau apa. Makanya kan sekarang kita nggak ada tempat tinggal di saudara, ada yang ngontrak, nggak dapat kepastian kan. Kalau yang di kampung sawah tengah mah kan sekarang baru berapa minggu kan udah dapat ya buat ngontrak, udah dapat relokasi kan ya. Kalau kita di sini udah 1 tahun kita menunggu tapi belum dapat apa-apa juga. Terus kita itu harus sabar kayak gimana lagi gitu ayah. Kita udah sabar selama 1 tahun menunggu kepastian tapi belum juga dapat tempat tinggal. Nyampe-nyampe warga ada yang tinggal di ladang. Ya itu. Emang itu yang pengen diusahain itu karena warga sini emang semua kan keterbatasan dari segi ekonomi ya. Terus di sini para pekerja cuma mengandalkan tani aja. Terus sekarang dikasih kayak gini, sebagian warga yang benar-benar tidak mampu, mereka tinggal untuk melanjutkan hidup. Bahkan ada kebanyakan yang mengandalkan tinggal di saung kebun. Kita nanti dilanjut offline ya wawancara. Baik, Tribuners, itu tadi sedikit keterangan keluh kesah dari masyarakat untuk bagaimana kita melihat kondisi rumah-rumah warga. Ini di belakang saya. Tepat saya berdiri saat ini itu ketinggian tanah berkisar sekitar 1-2 meter. Dan ini rumah yang tertimbun cukup parah. Dan sudah sekitar 1 tahun tadi disampaikan oleh masyarakat. Mereka menunggu kepastian, bahkan bantuan untuk biaya kontrakan senilai 10 juta seperti disalurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun mereka tidak mendapatkannya. Beginilah kondisinya, dan sebagian tadi di sana kita juga sudah melihat bangunan masjid sudah rata dengan tanah, tidak tersisa satupun puingnya, dan juga rumah sudah habis, selain hancur juga hilang hanyut terbawa oleh banjir bandang. Sekian Tribuners yang dapat saya sampaikan. Rizal Jalaluddin melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.